Terus ini ada cerita lagi bang. Itu tadi kan yang di luar ya. Ini yang di musola dalam, yang aku bilang dekat tempat tidurku, itu kan ada musola kecil tuh. Di musola kecil itu ada zaman dulu tuh none Belandanya bang. None Belandanya namanya Yohana dan itu cantik banget bang. Ada temennya Mas Zulham, ada temennya lagi Mas vokalis juga, temennya Masku bang, anak band tapi anak basket juga. Temennya Masku Mas Zulham ini bisa dibilang bisa kayak gitu-gitu bang. Bisa magri, bisa tarung goib kayak gitu-gitulah kasarannya. Jadi katanya si Masku bilang, Mas Zulham ini waktu itu, waktu pas menuju ke sengketa rumah itu, waktu di Durus itu, dia cerita kalau di atas rumahnya Eyang itu ada 10-an lebih yang berusaha ganggu rumah itu. Halo Sobat OTM, balik lagi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin Seram. balik lagi bersama gue Nardi. Dan pada malam kali ini, gue udah kedatangan nih seorang narasumber yang ingin membagikan sebuah kisahnya nih tentang rumah Eyang. Tepatnya yang ada di daerah Kota Malang. Penasaran dengan kisahnya seperti apa? Langsung aja nih, gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam, Mas Rizky. Halo bang. Apa kabar nih Mas? Alhamdulillah baik bang. Mas, Alhamdulillah. terima kasih nih Mas. Udah jauh-jauh dari Surabaya. Hanya ingin membagikan sebuah kisahnya nih. Terima kasih juga udah bisa ada kesempatan waktunya untuk bisa main ke sini. Sama-sama Mas. Mas, kalau boleh tahu, kejadian ini dialamin mulai itu dari tahun berapa? Antara sekitaran tahun 2010 sampai antara periode 14-15 lah. Jadi gini mas, rumah ini itu bentuknya itu mau bentuk modelan rumah Belanda zaman dulu, dan ini bentuk bangunan dari tembok, jendela, terus dari atap-atapnya itu masih zaman dulu banget. Oh, berarti arsitektur ini benar-benar masih zaman Belanda ini ya, Mas? Betul. Oke. Bentuk Belanda sebelanda-belandanya. Oke. Mas, ngalamin kejadian horor waktu di rumah Eyang. Singkatnya, apa aja Mas? Jadi yang ingin nanti ku ceritakan tuh mas, ada beberapa fenomena juga. Yang pertama mungkin yang paling jelas nanti ada sosok hantu Belanda. Kita sekeluarga nyebutnya namanya Yohana. Ya. Dan setelah itu juga aku ingin menceritakan juga nanti ada masalah konflik yang terjadi di beberapa bagian rumah Eyang itu dengan orang yang menempati rumah itu, yang berakhir dengan 3 orang meninggal dunia nanti. Selain ada yang meninggal itu juga, ini juga ada konflik juga di mana akan terjadi dalam tanda kutip perang dukun bang. Jadi tarung dari dukun pihak sana dan tarung dukun dari pihak sini juga. Ya bukan dukun, ya nyebutnya orang yang bisalah di bidang hal itu kayak gitu bang. Oke. Wah, ini makin penasaran nih Mas Rizky gue nih untuk mendengarkan sebuah kisahnya nih. Nah, buat kalian nih yang penasaran sama ceritanya Mas Rizky kali ini, kalian bisa tonton dan simak video ini sampai habis. Dan buat kalian juga yang ingin menjadi narasumber dan membagikan sebuah kisahnya, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Mas Rizky, sudah siap? Siap. Obrolan tengah malam. Kita mulai. Ini aku ingin cerita mas soal pengalaman di rumah eyangku yang lokasinya 60 sampai 70 km dari kota Surabaya. Tepatnya di mana tuh? Dekat dengan kota Malangnya lah pokoknya. Nah, jadi tempatnya ini rumah eyang bisa dibilang cukup lumayan besar. Lokasinya itu luasnya total 3.300 meter. Gede banget. Jadi dulu kalau keluarga besar lagi kumpul, lagi ini tuh 10 mobil, 11 mobil bisa masuk bang. Rumahnya emang gede banget. Jadi bentuk rumahnya itu, tak ceritain bentuk rumahnya dulu ya bang ya.
Jadi rumah paling utama, paling belakang itu bentuknya L. Rumah L gini, lokasinya itu di sini depan ada taman kecil gini. Belakang itu dari L-nya keseluruhan ini yang paling belakang lurus itu isinya ada banyak apukat gitu loh, Bang. Apukat di situ ada sampai 10 sampai 15 pohon. Gede banget rumah Eyang itu. Jadi lokasinya rumah Eyang bentuk L. Depan itu ada kamar untuk kamar tamu lah, tapi sering ditempatin tanteku di situ. Sebelahnya rumah Eyang, maksudnya kamar Eyang. Sebelahnya lagi ada jalan masuk dikit. Ini kan ruang tamu depan kamar itu. Ini ada kayak kamar juga, cuman biasa ditempatin keluargaku. Jadi papaku apa mamaku kalau ke situ kita sekeluarga tidurnya di kamar ini. Depan kamar pas itu ada musola kecil, tapi akan selalu ada kejadian di situ juga. Terus belah musola itu ada kamar buat tanteku yang di Jogja, anaknya di Jogja sekarang, jadi itu tempat kamarnya anaknya sama tanteku juga. Dekat situ sebelum masuk ini ada tempat makan, dekat makannya ada toilet, Bang. Toilet cuman untuk mandi aja atau cuci-cuci di sini. Pintu zaman dulu yang buka tutup itu yang ada sela-selanya gini itu. Terus itu ada dapur lagi. Dapur ke belakang sama sebelum dapur ini ada kayak tempat makan lagi untuk dari keluarga yang sisi sini kan bentuknya L gini nih. Nah, yang sisi sini itu makannya di sini, Bang. Dekat pintu. Belakang kamarnya saudaraku yang dari Jogja. Dekat situ ini ada toilet, Bang. Sininya. Ada toilet. Terus sebelah toilet ini ada masuk sini sama jalan lurus. Gede banget temannya, Bang. Lurus yang sebelah ke kiri dulu ini ada tempat kayak mepe baju jemur baju itu loh. Jemur baju lurus ke kiri ada kamar mandi lagi di belakang sama untuk buat mepe baju. Biasanya yang mandi-mandi di belakang itu kayak zamanku kecil kita anak mandinya di situ. Karena tempatnya terbuka dingin dan ketika lurus sampai ke L-nya sini, Bang, ujung itu tempat gudang. Tapi gudangnya nggak gudang gede sih, tapi biasanya kayak sepeda rusak apa yang anak-anak zaman dulu atau itu saudara sepupu-sepupu taruh di situ semua. Pokoknya yang nggak pakai dah. Terus dari situ tempat pemilihan kan ada lahan kecil 3 kali 1 meter lah. Panjangnya 1-2 meter lah buat tanaman-tanaman. Ada kayak tanaman kecil. Terus nanti lurus lagi itu ada sumur yang dianggapnya angker dulunya. Tapi nanti ada cerita juga di situ. Terus ada lagi kamar mandi lagi di situ kecil. Itu buat pup apa di situ juga. Itu terus itu ke belakangnya sampai ke yang L-nya ini lurusan itu tadi, Bang. Tempat banyak pohon apukat. Ada itu di 10 sampai 15 itu di situ lokasinya. Ini kan L gini, Bang. Di sininya tuh ini tempat parkir mobil segini banyak, lurus ini. Sini tuh ada lahan lurus sampai ke depan. Sama-sama luas lurusnya. Lurus di sininya itu dekat pagar yang pintu masuk yang sisi samping. Itu ada pohon kelengkeng yang sering orang bawah melihat penampakan kalau nggak kuntilanak gundurwo di situ. Nanti ada cerita juga di situ. Itu ada pohon kelengkeng dan ada beberapa pohon mangga di situ, Bang. Terus setelah itu lurus ya, lurus dari L, pisah dari L, ada lahan kosong ini nggak kepake, biasa buat parkir mobil. Dan yang sisi ini tuh biasanya ada banyak pohon nangka, terus ada kayak pohon-pohon, itu ada pisang juga, cuman nggak banyak, ada 2 atau 3 biji, sisanya itu saudara nggak tahu nanam pohon apa aja, pokoknya ditanam aja gitu di situ, Bang. Oke, pisah dari situ, ini rumah kedua lah. Rumah ini dulunya ada ditempati sama keluarga dari orang Pasuruan, nanti ada keos juga di rumah itu, Bang. Nanti ada hubungannya sama sengketa rumah dan sebagainya. Tapi itu nanti. Rumahnya ini bentuknya kotak biasa gini, Bang. Kotak gini, tapi isinya itu ruang tengah, nanti ke belakangnya itu ada ya sama KL tapi kebalikan, L-nya gini. Tapi itu di dalam rumah. Kalau itu kan yang rumah Eyang, rumah utama kan bentuk L-nya tapi kelihatan dari luar kan. Kalau itu tapi dalam rumah bentuk gini, itu ada tanamannya juga. Dan itu di situ sangat banyak kejadian horor nanti. Di situ depannya itu ada rumah kecil, nanti di ujung ada masalah chaos juga. Ditempatin orangnya nggak pindah, sama dengan rumah yang gede ini. Nanti tak ceritain kayak gimana. Terus dari situ setelah lahan itu ada kafe kecil. Saudara sepupuku sama tanteku bikin kafe itu. Itu ada kejadian juga di situ. Terus sebelahnya ini, Bang, sebelum
Ini kan pokoknya jalan lurus gini, ini ada jalan yang menuju ke bawah situ, yang menuju ke pintu itu, sama nanti jalan raya yang ke arah situnya. Jadi rumahnya itu bener di ujung, Bang. Rumahnya Eyang itu. Di hook jatuhnya. Nggak hook juga, jadi di pinggir jalan raya, tapi sebelah rumah itu ada jalan masuk gini. Jaraknya ada air sumbernya, Bang. Makanya di situ ada salah satu perusahaan minum yang mendirikan di situ. Kayak gitu. Terus sebelahnya kafenya tanteku itu ada, papaku dulu itu bikin itu, Bang, kayak bengkel motor. Servis motor, bersih-bersih motor di situ, Bang. Dan ada kejadian horor juga di situ. Beberapa kali pegawainya papaku ada kejadian horor di situ, Bang. Kayak gitu. Itu kalau bentuk denah lokasinya. Kayak gitu. Singkat cerita, Bang, itu kan gambar rumahnya. Masa kecilku selama aku umur setahun sampai 2 tahun di situ, Bang. Ini cerita masa kecil dulu ya. Jadi masa kecilku itu di situ, dan rumah itu, Bang, menurutku istimewa banget. Kenapa? Karena dulu itu aku kan kena penyakit Kipling, kalau pernah tahu Kipling. Apa tuh? Aku secara bahasa kedokterannya aku nggak tahu ya, tapi gampangannya dulu waktu kecil, aku itu ini, Bang, namanya anak kecil kan ketika sakit perut kan mencret kan dan sebagainya lah, sama dokternya itu dikasih obat buat melancarin pupnya, tapi nggak dikasih penutupnya, Bang. Maksudnya nggak dimampetin. Kalau sekarang kan ada merek-merek tertentu kan yang untuk mampetin itu kan. Nah, ketika nggak dikasih gitu, otakku sempat jeglong sini, Bang. Sini jeglong, bagian tengah sini. Akhirnya aku nggak bisa nyangga badan. Nah, ketika itu ada masalah di badanku juga, aku nggak bisa kena udara panas, Bang. Kalau kata papaku zaman dulu, anak larang. Maksudnya anak yang biaya pengobatannya hampir setiap minggu dulu. Anak mahal. Kasarannya kayak gitu. Iya. Nah, karena nggak bisa udara panas di Surabaya, Bang, eyangku inisiatif. Wes, arek iki tak gawe rene. Maksudnya tak bawanya ke sini di rumahnya Eyang itu tadi. Sewaktu di rumahnya Eyang itu, nggak tahu kenapa kondisiku tuh berubah, Bang, 180 derajat. Alhamdulillah jadi sehat. Terus kalau untuk kejadian horor waktu kecil tuh sebenarnya kalau kata Eyang, aku sering kali di situ tuh punya teman main. Yang Eyangku, wes, ojo dulinan ambek arek iku. Maksudnya jangan mainan sama anak itu. Lah ternyata kata Eyang zaman dulu, anak yang sering tajak main tuh nggak ada, Bang. Waktu kecil itu. Waktu umur setahun sampai 2 tahun. Dan zaman dulu, Bang, aku tuh bisa dibilang untuk jalannya itu telat. Karena ya kena penyakit itu, umur 2 tahun setengah itu benar-benar baru bisa jalan. Tuh, waktu kecil ya. Singkat cerita, berapa tahun kemudian, ini ada kejadian ketika pas tahun 2010. Jadi 2010 ini waktu itu aku ada kuliah, mata kuliah yang mengharuskan kayak uji lapangan di daerah Malang Selatan. Di Malang Selatan, waktu itu kan aku sama sekelompokku ini sebelum berangkat ke sana, sebelum survei, tidur di rumah eyangku ini. Jadi di rumah eyangku ini tidurlah yang di kamar rumah utama tapi yang di depan, yang dekat kamar eyang. Jadi bentuknya itu depan kamar itu ada sofa L gini juga, bentuk sofa gini. Terus kamar, di dalam kamar itu, Bang, ada kayak meja rias zaman dulu banget. Dan kata tanteku dulu itu meja rias kuno itu sudah ada dari tanteku lahir, berarti mungkin dari tahun 1950-an paling. Tua banget, sangat tua banget itu. Terus ada model cerminnya kayak modelan apa cermin zaman dulu yang bulat, ada kayak riasan-riasan gambar apa gitu loh, Bang. Nah, kejadiannya adalah sebenarnya kalau untuk ngalamin kejadian horor yang sampai gimana banget, rata-rata cuma ngeliat lewat gitu aja. Karena sudah dalam tanda kutip aku ngerasa bersahabat, jadi ngeliat gitu tuh udah hal yang wajar. Nah, temanku itu, Bang, ketika pas tidur di situ, pertamanya kan kita ngobrol-ngobrol dulu di ruangan tengah, terus sebelahnya kamar itu kan ada ruang duduk juga sebelum ada taman kecil itu. Jadi enak, Bang, ngobrol di situ enak. Nah, ketika ngobrol di situ temanku tiba-tiba bilang gini, Bang, ting, delok entah, lihat entah. Itu kan kalau dari ruang depan ini kan bisa kelihatan ke pohon kelengkeng itu yang aku bilang itu kan. Temanku bilang gini, itu di pohon kelengkeng itu kok kayak ada mata, itu apa ya? Temanku si anak Gresik itu bilang gitu, Bang. Opo sih nggak ada apa-apa, aku bilang gitu kan. Itu loh, Ting, ditunjuk sama dia, itu loh. Nah, namanya waktu itu ada cewek-cewek juga, kamu jangan bikin takut, kayak gitu kan. Akhirnya, mana saya penasaran. Bilangnya kita penasaran, terus dilihat kayak gini. Loh,
itu kok ada rambutnya atau ada apanya lah. Anak langsung takut bang. Karena kan emang sebenarnya di situ emang kalau ada orang yang tahu lihat itu ada Gundurwo sama ada kuntilanaknya di situ bang. Dan yang kemungkinan dilihat temenku itu kemungkinan besar ya si Gundurwo itu karena dia ngeliat matanya merah menyala. Emang nggak yang lihat nggak temenku toh semuanya kita itu lihat kalau itu ada kayak mata kayak gitu bang di situ. Tapi aku berpikiran alah ya wis lah biarin aja mung itu emang tempatnya di situ kan. Akhirnya masuk aja masuk itu kejadiannya jam 7 malam. Yang nawa itu pertama kita makan di depan itu karena dingin udaranya kita akhirnya makan di dalam ruangan nggak jadi di situ. Jadi ketika pas kita makan masuk pintu tak kunci, pintunya model zaman dulu yang double slot atas bawah terus pintu ininya ada kuncinya juga modelan kayak gitu. Akhirnya masuk bang kita makan di situ. Waktu itu ketika kita makan pertama nggak ada apa-apa, nggak ada masalah lah. Ketika temanku 2 orang nih cewek masuk ke dalam bang, kan mau tidur itu kondisinya lah. Aku sama teman bertiga ini niatnya tidur agak nanti, ngobrol-ngobrol dulu lah, bahas untuk yang akan kita survei itu nanti niat utamanya itu kita cari apa aja kayak gitu loh bang. Lah kita bahas, sebenarnya kita waktu berangkat orang 6 bang. Jadi ceweknya 3, cowoknya 3. Waktu itu yang cewek 2 udah masuk duluan. Cewek 1 lagi ngobrol kita di situ, berempat kita ngobrol. Terus setelah itu ketika 2 orang masuk tiba-tiba gini, aku wedi loh, aku takut loh. Keluar lagi. Loh, kenapa toh aku bilang gitu kan? Itu loh di cermin itu loh kok aku tidur kok seakan-akan lihat bukan aku. Dia pertama bilang gitu. Gak mungkin lah, mungkin lampu kamu matiin paling gak kelihatan jelas, aku bilang gitu. Enggak, beneran. Wis nggak ada apa-apa, di sini tuh aman, aku bilang gitu bang. Akhirnya mereka masuk lagi, tidur, lampunya dihidupin. Nggak ada suara, aku pikiranku sama kita berempat lagi ngobrol ini, paling anak 2 ini udah tidur, pikiran kita bang. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol sampai 9:30, masuk ke dalam, waktu itu yang cewek-cewek tidur di kamar, kita yang cowok-cowok tidur di ruang tengah itu bang. Dan waktu itu aku juga pinjem kasur lipat di kamar tengah yang ditaruh di musola itu, tak taruh di situ. Akhirnya ketika cewek-cewek tidur, aku lagi tiduran sama anak cowok di situ, temanku yang anak Gresik itu nyauti lagi. Aku tadi kok lihat di bawah pintu itu kok kayak ada orang jalan ya, orang lewat. Nah, enggak apa-apa. Palingan itu anak bawah yang mau ke saudara sepupuku di rumah yang ini, Bang. Enggak, itu loh modelannya kayak pakai celana panjang, bilang gitu. Gak ono, aku bilang gitu kan, Bang. Enggak ada maksudnya gitu. Dia ngeyel, Bang. Dia ngeyel, ada, Ting. Enggak, aku bilang. Akhirnya dia buka pintunya, Bang. Dia buka. Di tempat duduk yang kita duduk sebelah kanan yang enak buat duduk, dia bilang, astagfirullahaladzim, ditutup lagi. Apa sih? Gak ada apa-apa kok. Gak ada apa-apa kok. Aku bilang. Terus dia bilang gini, Bang. Itu loh ada yang duduk di situ. Ada perempuan. Bilang gitu. Ya sudah, toh biarin tidur. Ya wis biarin. Ada perempuan siapa? Gak kenal juga. Kok orang mama rumahnya yang angker, dia bilang gitu. Ya aku bilang, ya menurutmu angker karena kamu kan belum kenal. Aku kan udah lama di sini, gitu Bang. Setelah dia nutup pintu, itulah ada cewek kok di situ, bilang gitu. Lah, enggak ada san, ya udah biarin kan kita enggak ganggu, aku bilang gitu. Terus si temanku bilang gini, rumah yang angker kok banyak ininya. Ya udahlah itu biarin aja. Nah, tiba-tiba Bang, ketika kita tidur di situ Bang, lagi enak-enak ngobrol. Cewek itu pada langsung keluar. Jadi, itu kan di kamar ada jendela gede gini Bang, buat buka pintu ke depan. Jadi, si cewek itu juga lihat sosok siluet perempuan itu di luar jendela itu Bang. Jadi dia ngelihat di situ terus tiba-tiba, Pak Teng, itu di depan apa? Aku dengar omonganmu sama si anak Gresik ini kok ada itu. Ya sudah toh, biarin itu emang di situ. Akhirnya kita semua tidur di ruangan tamu itu sama-sama Bang, berenam Bang. Nggak ada yang berani tidur kamar. Dan waktu itu ada kejadian lagi malamnya antara jam 1 atau jam 2. Jadi temanku cerita pas paginya. Ini ceritanya dia ya. Si temanku perempuan ini dia kebangun jam segitu kebelet pipis Bang. Minta temenin si temanku satu yang perempuan untuk ke kamar mandi belakang. Okay. Nah, aku bilang kalau di kamar mandi itu jangan yang paling belakang sendiri ya.
Kesalahannya mereka adalah Bang, mungkin mereka lupa atau apa, mereka nganternya itu ke toilet pup belakang yang dekat sumur itu. Oke. Nganter ke sana, ketika mereka baru mau coba celana, Bang, denger kayak gitu, Bang. Dari dekat sumur itu, Bang. Dari dekat sumur. Akhirnya si cewek-cewek itu tiba-tiba, ayo cepet, nggak usah di dalam, ayo dimpet aja gitu, Bang. Akhirnya si cewek itu keluar, kata dia nggak sampai keluar pupnya, dia nahan ke dalam, akhirnya minta tolong bangunin si temanku si anak Gresik itu. Kancanono bawa temenin bawa ke toilet. Toilet mana? Belakang. Loh, ini loh ada lah. Mereka itu nggak sadar Bang kalau sebelah kiri itu ada toilet juga. Akhirnya mereka pakai ke toilet itu ditungguin sama temanku anak Gresik dan mereka baru cerita besok paginya. Kayak gitu. Itu pengalaman dari aku dan teman-temanku Bang. Ini ada cerita juga gak jauh dari peristiwa itu. Kebetulan kan kalau dulu itu Bang hampir setiap minggu aku ke rumahnya Eyang. Karena waktu itu Eyang kan lagi sakit-sakitnya apa dan sebagainya kan. Jadi papaku sama aku sering ke Lawang itu karena untuk kasihan Eyang ini kayak gitu. Nah, ini ada cerita Bang. Jadi waktu itu pas hari Sabtu, kebetulan papa mamaku lagi keluar ke Malang, enggak tahu kemana sama saudara-saudara, aku enggak ikut waktu itu. Karena waktu itu kebetulan zaman itu kan masih zaman-zaman BBM ya. Masih yang tesnya cari kenalan BBM dan sebagainya itu loh Bang. Nah, waktu itu aku pingin cacat BBM aja, nggak pingin kemana-mana di depan situ Bang, sama omku waktu itu, sama ada saudara dari Solo ada, terus ada siapa aja itu ya, aku lupa. Pokoknya ada banyak saudara lah waktu itu lagi kumpul di situ. Nah, tiba-tiba Bang, ini kan biasa anak bawah ini kan sering main ke rumah saudara sepupuku yang di rumah sini nih, karena saudara sepupuku itu ibaratnya dituakan di situ Bang. Jadi sering nongkrong di situ kasarannya. Nah, ini ada kejadian ketika pas mereka kejadiannya jam 11 malam. Ketika mereka mau mampir ke sini, ke rumah saudaraku, mereka itu tiba-tiba lari, Bang. Gitu. Kita yang sama umumku lagi ngobrol di sini. Nyapa Melayu, Yul? Lapa Melayu? Kenapa lari, Yul? Kenapa lari? Gitu kan. Wah, Om, nggak apa-apa, Om. Delok opo, lihat apa kamu di situ? Biasa, nampakin diri. Terus omku nyaut, kamu lihat apa? Nanti tak tombokane. Maksudnya? Togel itu loh Bang. Dan zaman dulu kebetulan omku suka ya main togel itu juga. Terus ngomong, kowe ndelok apa? Kamu lihat apa? Gitu loh. Terus ini, wah besok tak tomboki ini. Malah digituin Bang. Terus setelah itu dia kan ke saudara sepupuku itu. Nah, terus mereka mainnya pada ke depan Bang, ke arah kafe situ. Karena kan saudara bikin kafe itu kan. Nah, terusan nggak berapa lama gantian kakaknya si Biol ini datang juga, biasa main juga. Tapi waktu itu kondisinya omku udah tidur, saudara yang lain sudah masuk ke dalam, tinggal aku di pinggiran Bang. Jadi ketika pas deket taman ini kan ada tempat kayak kursi, bukan kursi sih, jadi kayak semen gitu loh Bang. Tapi atasnya ada tegelnya itu buat dudukan panjang, ngiteri gini. Nah, lagi duduk di situ Bang, lagi enak nyantai, ngobrol sama teman-teman di BBM dan sebagainya itu, si kakaknya itu lewat Bang, seret gini jalan, terus kayak gitu, kayak ngelihat apa gitu di situ. Akhirnya, nyapa Mas Bayu, jangan lari Mas Bayu, kayak gitu kan. Ki, nyapa? Biasa Mas, HP-an. Terus bilang gini, kowe nggak mlebu ta? Kamu nggak masuk ta? Lah apa Mas? Itu loh ada itu, nunjuk gitu. Dan aku ngeliat gini nggak ada apa-apa waktu itu Bang. Terus dia bilang, sampean ndelok apa? Biasanya lah apa kayak gitu. Maksudnya biasanya lah apa kalau ada di situ gitu loh Bang. Jadi di pohon itu tuh emang kalau kata orang bawah itu emang sering nampakin diri, kalau nggak gundurwo ya kuntilanak itu. Dan dari pohon itu Bang, ini kan jalan nih. Seberang ini ada kayak tempat tanaman-tanaman pisang gitu Bang. Itu juga ada penampakan sering banyak keluar pocong juga di situ Bang. Jadi orang bawah itu kalau misal mau turun ke rumahnya di bawah, kadang tuh somehow itu enggak berani malam-malam banget. Karena ngelewatin ibaratnya sebelah kanan ada tempat kayak pocong gitu, yang sebelah kiri ada rumahnya Eyangku, terus ada pohon itu Bang. Jadi itu beneran yang di pohon itu emang sangat sering ada kejadian kayak gitu. Bahkan yang aku pernah nih Bang,
Aku jujur lupa, tapi yang pasti itu aku masih kuliah antara 2009 sampai 2011, tapi aku lupa ya timeline-nya itu. Waktu itu kan sebelah pohon kelengkeng itu kan ada mangganya, Bang. Waktu itu aku ngeliat dengan jelas, Bang, malam-malam itu. Karena kan pohonnya yang itu kan sering apa ya? Mangganya itu ini apa namanya? Tumbuh gitu loh, Bang. Padat dan sering itu diambilin sama saudara, terus orang-orang minta mangga kayak gitu, Bang. Nah, waktu itu dengan jelas malam-malam antara jam 9 sampai setengah 10 aku niatku ngambil mangga, Bang. Karena mangga itu dari siang sudah tak incer. Jadi itu waktu itu baru sampai rumahnya Eyang, aku mikir, wah mangganya enak ini gelantungan gitu loh, Bang. Ada 3 atau 4. Jadi waktu itu ketika aku pengen mau ngambil mangganya, Bang, nggak sengaja ketika mau ngambil gini, kan lihat ke atas gini, Bang. Jadi dari atasku itu tempatnya kayak tangkainya mangga itu sama ada kayak tang mangga yang kecil-kecil gitu loh, Bang. Ngeliat gitu, itu kulihat dengan jelas. Itu ada tangan kayak gini, Bang. Menyerupai kayak tangkainya itu. Pertama aku mikir, hah, tangkai kok kayak bentuk tangan ya, aku gitu, Bang. Pertamanya aku gitu, tak lihat. Terus akhirnya mau tak giniin, Bang. Mau tak ambil gini. Terus gini, Bang. Seret. Tangan pasti berarti kan. Logikanya ketika aku lihat atas kayak gini, ketika itu nyerupain kita ambil gini kan otomatis kan kalau itu beneran tangkai, kan diem. Itu nggak langsung kayak jalan gini, Bang. Dan itu ternyata yang ngalamin hal itu ndak aku tok, Bang. Jadi ada kayak om pernah ngalamin, terus adik sepupu juga waktu itu berusaha ngambil kayak gitu juga, itu juga ada yang ngalamin, terus kakak sepupu ada yang ngalamin juga. Jadi rumah itu ibaratnya rumah yang sangat menyenangkan karena dingin, tapi ya kejadian horornya ada, Bang. Papaku juga takut sebenarnya tinggal di situ, Bang. Karena sering ngerasa apa itu banyak, Bang. Kayak gitu. Terus ini ada cerita lagi, Bang. Itu tadi kan yang di luar ya. Ini yang di musola dalam. Yang aku bilang dekat tempat tidurku, itu kan ada musola kecil tuh. Di musola kecil itu ada zaman dulu itu none Belandanya, Bang. None Belandanya namanya Yohana dan itu cantik banget, Bang. Karena aku pernah ngeliat tidak sengaja sosoknya lewat gitu pakai baju merah gitu, Bang. None Belanda. Jadi ini ada kejadian waktu itu dialamin sama kakak sepupuku, Bang. Jadi kakak sepupu itu lagi enak-enak lagi makan. Itu kan deket meja makan kan, lagi makan. Malam-malam waktu itu kebetulan. Jadi kok ya pas aku ada di situ juga, ada keluarga yang lain juga. Dia lagi makan, Bang, makan sendiri. Tiba-tiba tuh dia ada yang ngerasa gini, Bang. Ada lewat gitu, Bang, ada yang lewat. Pertamanya dikira saudara atau siapapun ya. Dibilang, Neng Dile, maksudnya kayak saudara kemana, kayak gitu loh, Bang. Terus dilihat itu ternyata nembus itu, Bang. Nembus ke arah pintu itu. Terus saudaraku langsung diem, bingung mau makan apa enggak. Akhirnya dia makanannya diambil, dia putar balik ke ruang tengah sini, ada pintu yang keluar, dia lihat pintu situ, Bang. Dan kalau di rumah Eyang tuh sangat banyak kejadian, Bang. Terus ini ada juga pengalaman dari masku sendiri. Jadi waktu itu masku ada event di Malang, Bang. Jadi masku itu sering kayak event-event kayak ibaratnya kayak event promo merek susu, terus rokok. Masku kayak jadi tim leadernya gitulah seringnya. Waktu itu lagi ada event sama temennya Mas Adi sama Mas Nono waktu itu. Masku waktu itu lagi sholat, Bang. Tapi emang bener, Bang. Kalau sering sholat di musola itu, Bang, sering kali kalau kita bilang amin, gitu ada yang amin, gitu, Bang. Itu ada suara perempuan dan kalau kata saudara-saudara itu ya si Yohana itu yang sering ngobrol itu si Yohana itu perempuan itu. None Belanda itu. Oke. Oh, ya aku lupa. Di rumah Eyangku None Belanda tuh nggak cuma satu, ada 2, Bang. Si Yohana itu sama ada di tempat lain lagi, nanti ada tak ceritain juga. Dan itu beda None Belanda, dan yang None Belanda yang di depan itu lebih cantik, dan di sininya itu ada kayak leontin ya, yang kayak model berlian loh, Bang. Nah itu ada dia punya kak leontin gaib kak gitu-gitu, Bang. Yang di depan. Terus ini kejadian juga di kamar pas sebelahnya musola. Jadi kan kakak sepupu kan sering tidur di situ, Bang. Waktu itu pas yang aku bilang pas puasa tadi itu kejadiannya 2 atau 3 hari sebelum hari raya. Jadi kakak sepupu itu ketika tidur di situ tuh ngerasanya ini loh, Bang, ibaratnya kayak orang ketindihan.
Dia mau lihat melek gitu tuh nggak bisa. Akhirnya dibangunin sama kakaknya dia. Kenapa kayak gitu. Akhirnya gitu bang. Akhirnya beberapa saudara terus Pak D almarhum itu nyamperin, bacain apa aku nggak tahu, terus kayak sadar gitu loh bang. Akhirnya wis sudah istighfar kayak gitu bang. Dan waktu itu yang dilihat sama kakak sepupu itu kayak bukan ngelihat dia ngerasa itu kayak ngelihat sosok si Yohana ini tadi yang di atasnya dia. Jadi dia ngerasa kayak yang ngelihat bentuknya. Padahal Mbak sepupu itu tidurnya emang di situ, kuliahnya kan di Malang. Jadi tidur di situ itu ya kalau dia ngerasa merinding-merinding itu udah yang apa ya ibaratnya kayak makanan tiap hari bang, udah yang yes biasa gitu bang. Tapi yang kalau sosok itu si perempuan Belanda itu emang kalau di rumah Eyang itu sering nampakin suara gitu sering bang. Sering banget. Terus ini ada cerita lagi yang masih dalam rumah tapi di kamar mandi belakang. Jadi waktu itu 2012 aku ingat banget aku mau ngadain acara di Malang bang waktu itu. Ngadain acara di Malang. Waktu itu aku temanku Geraldi terus ada teman 2 lagi nyusul dari Surabaya itu tidur di situ di rumahnya Eyang bang. Karena kalau event di Malang itu kan daripada kita hotel bayar apa kan kalau ada rumah saudara atau apa kan mending ditempati kan bang. Nah tidur di rumah Eyangku itu bang. Waktu itu aku Geraldi berangkat duluan. Jadi yang ngalamin tuh aku sama Geraldi ini bang. Nomor berdua ini. Jadi waktu itu pas aku tidur di rumah yang utama itu lagi tidur di tempat yang biasa keluarga aku sama temanku Geral. Enak lagi tidur, Geral tuh bangun. Ki tangi aku di itu pas di belakang itu kata dia mau pipis, tapi ada yang dodok-dodok pintu ngedor pintu itu nggak ada orangnya. Aku jujur lupa dia ngomongnya jam berapa karena itu udah lumayan lama kan. Terus dia bilang aku bangun, aku temen nono pipis. Dia bangun aku kan canono pipis. Lanang kok njaluk kancani, cowok kok minta ditemenin, aku bilang gitu bang. Wis ayo temeni, tak temeni bang. Dia pipis, enak lagi pipis, ini beneran bang. Jadi kamar mandi yang tengah ini, yang deketnya ruang tempat kayak naruh baju, itu kan belakangnya langsung yang ke arah gudang itu. Nah di kacanya itu ditotok-totok gini bang. Itu aku denger waktu pas temanku pipis dia langsung jancok iku apa jancok kayak gitu bang. Dia langsung cepet-cepetan pipis terus dia langsung buka itu pintu langsung ayo ke kamar. Tapi aku ketika dia keluar gitu aku ngeliat ke jendela nggak ada apa-apa bang. Tapi itu dengan jelas aku dengar suaranya, temanku Geraldi juga dengar suaranya bang. Itu tok 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 gitu kok. Bener-bener yang ini yang suara tok tok tok, bukan suara hewan. Tapi waktu itu aku masih berpikiran positif kalau mungkin itu cicak, tangannya nempel, cetak-cetak atau kayak gimana gitu bang. Pertama pikiranku gitu. Terus, ya sudahlah biarin. Kok ya pas kebetulan waktu itu di rumah itu hanya tinggal aku sama temanku Gerald, saudara-saudara itu lagi keluar. Karena kok nggak ada orang. Akhirnya gini bang, waktu malamnya itu jam 11 itu saudara sama yang dari anak bawah itu pada datang biasa minum-minum bang. Emang rumahku Eyang itu dulunya emang saudara sepupu itu sering digunakan buat minum. Dulunya karena tempatnya enak emang bang. Jadi kayak base campnya anak-anak kayak gitu di rumah itu. Jadi setelah kejadian itu ada kejadian lagi bang. Tapi kondisinya yang ngalamin saudara sepupu. Waktu itu kejadiannya itu ya nggak jauh-jauh lah, sekitaran 2012-an juga. Ini kan yang ke arah belakang kanan ini bang. Nah ini kan ada ini buat ke rumah yang LCC sini. Di sininya itu ada dapur terus tembus ke taman belakang yang ada pohon alpukatnya itu loh bang yang aku cerita tadi. Jadi waktu itu ada saudara sepupu bilang ketika dia lagi masak di situ malam-malam, waktu itu dengan jelas dia cerita di balik pintunya yang dekat pohon alpukat itu ada sosok genderuwo berdiri di situ bang. Jelas ke tanteku bilang astagfirullahaladzim kayak gitu bang. Terus si tanteku manggil mamaku, manggil ke saudara, temenin masak, kenapa? Itu loh ada itu di situ. Ya namanya mamaku yang kayak yang halah
nggak ada apa-apa gitu loh. Ada tadi Mbak kok sampai kayak gitu, malah itu emosi. Dan aku ngerasa kayak dikiranya bohong gitu loh Bang. Tapi itu dengan jelas orang yang pernah cerita itu ada kejadian itu Bang di situ. Dan rumah Eyang itu kayak gundurwo, kuntilanak gitu tuh ya emang banyak Bang. Emang banyak, dan di sisi lain namanya rumah zaman dulu itu kan hal-hal kayak gitu tuh udah hal yang biasa Bang. Kayak gitu. Terus ada kejadian lagi yang dialamin sama Masku, sama Mas Nono, sama Mas Adi tadi Bang. Waktu acara yang event itu, aku inget nih Bang. Kakakku bilang, ketika kakakku tidur di kamar depan yang deket Eyang itu tadi, itu kan Mas Nono kan tidur bertiga mereka, karena kamarnya Eyang tuh gede banget Bang. Jadi kasurnya itu mungkin apa ya, sekarang tuh kayak apa ya, king size itu loh Bang. Kayak king size kasur yang gede banget tuh loh Bang, mungkin yang 2 meter. Mas Nono itu tidur dan tiba-tiba Bang ketika dia tidur, dia itu moro-moro pas katanya dia bangun, itu kondisinya sudah di ruang tamu itu, duduk di kamar tengah itu Bang. Dia bilang, paling ngigo atau apa. Lah cuman kata Masku ketika pas membuka pintunya itu dikunci dari dalam Bang. Lah kan pintunya dikunci dari dalam, lah Mas Nono gimana ceritanya bisa tidur di sofa? Kan pertama bertiga tuh. Iya. Lah kalau semisal kayak gitu otomatis kalau nggak si temennya Mas Adi yang ngunciin atau data pas ditanya Mas Adinya yang tidur pules. Itu sih Bang. Itu aneh juga sih menurutku. Itu kejadian Bang. Terus ini ada kejadian yang menurutku salah satu jadi hal yang teramik di rumah Eyang. Jadi tadi kan aku cerita Bang, ini ada rumah yang utama kan yang bentuk L. Terus ada rumah tengah ini, rumah induk ini tengah ini, sama yang rumah depan. Ya kan? Rumah induk ini dulu ada ditinggali sama ada keluarga dari Pasuruan, Bang. Jadi rumah itu nama itunya kan sudah dibeli papaku kan. Niatnya tolong rumah ini dikosongi, Bang. Lah, orangnya enggak mau nyolot, Bang. Orangnya bilang kayak gini, lah apa aku pindah-pindah kayak gitu? Kalau aku mau pindah dari sini, aku minta ganti rugi 300 juta. Aku loh udah bangun rumah ini. Dah, papaku sama keluarga nggak mau. Karena keluarga berpikiran, loh, rumah ini itu kamu itu hitungannya cuma numpang tinggal di sini, kita bantuin kayak gitu, Bang. Kayak gitu kan dia emang tinggal di situ. Akhirnya, Bang, waktu itu ada kejadian sengketa rumah akhirnya. Sengketa rumah, tapi sebelum kejadian sengketa rumah itu Bang, banyak kejadian horor mistis di situ Bang. Jadi kejadiannya itu periode antara 2013 sampai 2014 waktu itu. Ini ada cerita lagi dari Masku Bang. Masku sendiri bilang. Jadi waktu itu Masku waktu ada event acara basket di Malang, dia kan tidur di situ sendirian Bang. Tidur di situ sendirian. Waktu lagi panas-panasnya sengketa rumah waktu itu Bang. Jadi ini ada 2 cerita dari Masku. Jadi ketika dia tidur sendirian, dia itu ngerasa kayak rumah itu seakan-akan di kayak langit-langitnya itu kayak brek kayak ada yang jatuh gitu Bang. Brek kayak gitu. Terus Masku mikir kok ada apa ya, kok kayak gini lah. Terus pas Masku kayak gitu rasanya banyak tidurnya tuh ndak enak Bang, merinding. Lah waktu itu kan ada Bude kan nemenin tidur di kamarnya Eyang toh waktu itu. Terus pas tidur di rumahnya Eyang itu, Bude pun ngerasa kayak ada yang gini-gini Bang. Ada suara jatuh-jatuh di atas langit itu Bang. Dulunya enggak pernah ada, tapi pas ada kejadian blok itu Bude ada kayak yang, dulu perasaan enggak ada kayak gini deh. Kok moro-moro tiba-tiba itu ada kayak suara kayak gitu. Terus ada saudara itu yang waktu itu ngelihat di depan tuh ngelihat ada yang aneh Bang. Jadi gentengnya rumahnya Eyang itu, ini katanya saudaraku ya yang ngelihat ya waktu pas Masku ada di situ, itu kayak seakan-akan itu kayak apa ya Bang? Kalau orang Jawa bilang tuh mungkin apa ya, Banaspati kalau nggak salah nyebutnya. Jadi ada kayak modelan api merah itu datang ke rumah Eyang Bang. Itu waktu pas ada akan memulai sengketa rumah dengan rumah induk ini. Jadi pikiran kita adalah wah ini kayaknya ini orang ini melakukan hal-hal yang aneh kayak gitu. Nah waktu itu keluarga berembuk memutuskan untuk
wes ini rumahnya hubungannya sama kejaksaan aja. Bukan disita ya, maksudnya dieksekusi aja. Jadi biar dia nggak tinggal di situ. Nah, masalah yang punya rumah itu Bang, karena entah suaminya, entah istrinya itu, entah preman atau apa Bang, aku nggak tahu. Tapi ngundang beberapa orang preman dari Pasuruan. Buat ngawal rumah itu biar nggak dieksekusi. Jadi ini horornya ada, ketakutannya juga ada. Ketakutannya secara manusia itu beneran yang tarung gitu Bang. Jadi waktu itu beliaunya itu ketika akan dieksekusi ngundang preman-preman di situ Bang. Untuk jangan sampai rumah ini dieksekusi kayak gitu. Mereka diusir kayak gitu. Nah, papaku cerita entah seminggu atau 2 minggu sebelum eksekusi itu dimulai. Jadi si orang-orang yang ditempati itu kayak gimana ngomongnya, kayak arogan gitu loh Bang. Jadi sama keluarga yang situ kayak yang gak boleh lewat sini dan sebagainya. Loh iki jalannya omane dhewe kok malah kamu kayak gitu loh Bang. Jadi kayak seakan-akan arogan gitu loh premannya itu Bang waktu itu. Terus waktu itu Bang, setelah kejadian itu, kakakku itu waktu itu ngundang temen-temennya untuk event yang basket yang di Malang itu kan masih berlanjut kan. Ada temennya Mas Zulham, ada temennya lagi Mas vokalis juga, temennya Masku Bang, anak band tapi anak basket juga. Temennya Masku Mas Zulham ini bisa dibilang bisa kayak gitu-gitu Bang. Bisa magri, bisa tarung goib kayak gitu-gitulah kasarannya. Jadi katanya si Masku bilang, Mas Zulham ini waktu pas menuju ke sengketa rumah itu, waktu di Durus itu, dia cerita kalau di atas rumahnya Eyang itu ada 10-an lebih yang berusaha ganggu rumah itu. 10-an lebih sosok yang kepingin merusak banget rumah itu biar orang nggak betah, berantem, pokoknya dibikin panas gitu Bang. Tapi itu beneran kejadian. Ada yang mamaku berantem sama siapa, terus saudara sepupu berantem sama siapa waktu itu. Pokoknya dibikin ricuh gitu loh Bang. Jadi biar seakan-akan saudara itu cekcok dengan sendirinya biar rumah itu kasarannya kayak nggak dianggap gitu loh. Itu akhirnya Masku cerita, Mas Hulan itu tarung sama kayak gitu-gitu. Terus kata si Masku bilang, kayak si Yohana itu, hantu Belanda itu, sama yang si sosok di pohon besar kelengkeng itu, kata Masku, itu yang bantuin Mas Hulam juga buat tarung sama yang di atas. Di atas genteng itu. Ya? Ngebantu di itu malah. Dan itu beneran chaos Bang. Jadi Masku cerita, si Mas Hulam itu sampai nggak bisa tidur. Nggak bisa, karena tarung itu sampai pagi Bang. Tarung sampai pagi, akhirnya pas Masku ikut lomba basket, Mas Hulamnya nggak main. Nggak main karena beliaunya itu kecapean Bang malamnya sudah. Akhirnya setelah itu proses eksekusi dimulai Bang, ini chaos Bang. Chaosnya bukan horor tapi chaosnya orang. Ada beberapa, jangan ditiru ya, ada adegan pembacaan di situ Bang. Jadi waktu itu mereka kan ngumpulin preman-preman dari Pasuruan. Papaku ngundang teman-temannya Umul atau dan sebagainya yang di Pasuruan itu ngundang preman Pasuruan juga. Tarunglah di situ Bang. Beneran tarung Bang. Polisi cuma diem aja Bang. Nggak ngapa-ngapain? Nggak apa Bang. Gini Bang. Pak Deku sembunyi lari kemana. Papaku sembunyi lari ke bengkel. Jadi itu beneran yang gak terima Bang eksekusi itu. Akhirnya setelah pokoknya papaku bilang lumayan lama kok waktu ada pembacaan dan sebagainya. Akhirnya mulai ini ketika sudah mulai ada intervensi sama dari TNI waktu itu. Jadi dekat situ kan emang ada TNI Bang. Cuman waktu itu entah kenapa belum datang, masih ada kepolisian aja waktu itu. Terus setelah itu mulai selesai, aku nggak tahu detailnya karena waktu itu aku tidak boleh datang ke situ. Tapi ini ceritanya papaku ya. Dari cerita papaku sendiri bilangnya itu ada yang meninggal dunia juga. Sampai dia meninggal? Ada yang meninggal juga. Katanya, cuman aku sendiri, aku nggak ngelihat peristiwa itu dan ketika itu sericu Bang, itu emang semua saudara termasuk Eyang itu sudah diungsikan Bang. Eyang itu sampai diungsikan ke rumahnya Bude, terus sampai diungsikan ke rumahnya tante yang di Rungkut di Surabaya itu. Itu sampai diungsikan karena itu beneran chaos Bang. Horornya chaos, orangnya juga chaos Bang. Dan akhirnya gimana tuh? Akhirnya setelah di stop, mau nggak mau kan kita udah menang posisi kan. Orangnya si bapak yang meninggal itu keluar dari rumah Bang, tanpa spesial pun. Dia keluar, barang-barangnya dikeluarin paksa.
dikeluarin paksa, akhirnya beliau-beliaunya itu nggak tahu balik ke Pasaran lagi atau kemana, aku nggak tahu, karena waktu itu kan kondisinya aku masih sibuk dengan dunia kuliah sama dunia game online dulu, Iya, jadi iya, nggak iya. peduli dengan hal itu bang. Akhirnya ketika habis eksekusi bang, jadi waktu itu papaku dengan Omul sama ada apa ya bang, kayak apa ya, ibaratnya ada anak bisa lah dari Pasuruan untuk ibaratnya menetralisir rumah bang. Iya. Jadi hal horornya adalah di rumah itu, di tembok atasnya itu bang, ada tulisan namanya papaku, Pak Deku, ditulis di situ semua. Tulisan aksara Jawa gitu. Di atap. Di tembok sebelum atap, itu ada tulisan nama papaku, nama Pak D, terus ada nama Om, ada nama pokoknya yang dianggap berusaha mericuhkan rumah itu ditulis di situ bang. Ibaratnya ada bilang mindalik ya, ditarget untuk semisal ya secara horor atau apa untuk ditarget dibunuh atau gimana. Itu ada tulisan pakai aksara Jawa bang. Nama papa, terus nama Om, terus Pak D apa, ada tulisannya di situ. Dan sekarang, Mas Rizky, rumahnya Kalau rumah sekarang jujur sudah dijual, sudah dibeli sama perusahaan apa ya, perusahaan air itu udah. Karena waktu itu tahun 2017-16 ya akhirnya dijual itu bang. Ada masalah keluarga lah pokoknya kalau itu. Aku nggak bisa cerita di sini. tapi dijual itu secara bermusyawarah lah. Bermusyawarah keluar nilai waktu itu 8M pokoknya. Untuk rumah itu. Rumah sih semua tanah 3.300. 3.300 itu bang. Meter. Yang ada di sampingnya juga. Semua ya, seluruh luas itu 3.300 meter. Nah, bentar bang, tapi masih ada kejadian lagi bang. Setelah sengketa itu banyak kejadian horor juga sebenarnya. Sangat banyak, sangat kejadian horor yang sengaja dibikin ada. Ibaratnya saudara itu gerandong bang. Gerandong itu gimana ngomongnya ya? Gerandong itu kayak nyari nomor, sengaja dibikin tuh buat cari nomor. Karena itu kan setelah dibikin sengketa itu kan ada kak goib-goibnya kan masih ada di situ bang. Nah itu dibikin buat cari nomor sama saudara-saudaraku bang. Oke, buat nyari keuntungan sendiri ya. Betul, tapi keuntungan dari dunia gitu-gitu. Iya. Dan itu beneran yang ya ada yang tembus, ada zaman dulu gerandong. Terus kejadian horor ketika rumah itu dialihfungsikan jadi tempat rental PS, biliar, bahkan studio band, terus dibikin kafe itu juga banyak. Wah, tambah banyak kejadian horor bang. Tapi kejadian horor itu bukan efek dari rumah, tapi tapi emang bener sih. After setelah sengketa itu horornya agak yang nyeremin banget. Tapi setelah itu mulai beres, mulai dinetralisir, mulai kebuka horor di rumah itu apa aja itu mulai tahu bang. Termasuk nenek Belanda yang punya berlian di sini itu ketahuan di situ. Jadi waktu itu papa jangan ditiru ya. Waktu itu papaku dengan teman-temannya berusaha untuk minta tolong anak kecil yang dianggap anak pintar itu tadi untuk minta berliannya itu bang. Buat? Ya buat dijual. Terus dinemuin pusaka keris itu ada beberapa di situ. Banyak pusaka keris itu bang. Oh, aku lupa juga bang. Waktu pas sengketa yang ada bilang Mas Hulam itu, eyangku itu punya keris panjang bang. 2. Bukan keris kayak pedang 2. Itu juga salah satu yang ngebantu buat itu tadi. Ngejaga. Dan boleh percaya boleh enggak, setiap orang yang buka keris itu sengaja enggak disengaja malamnya pasti ketemu eyang. Tapi itu bener bang. Aku dulu pernah bukan enggak sengaja, tapi tak sengaja. Aku kok kangen yang Kakung ya. Tek, malamnya mimpi. Oh, bertemunya itu dalam keadaan mimpi. Pasti bukan mewujudkan langsung gitu. Tapi biasanya cuman senyum atau mungkin kenopole kayak gitu. Ya cuman ya eyang itu bang. Dan sampai sekarang bang di rumahku aku masih pegang gambaran kristik Diponegoro yang tak bawa. Dibawa pulang. Karena nggak tahu kenapa kata saudara-saudara bilang lihat kristik itu kadang matanya gerak. Tapi kalau ketika aku di posisi itu hawanya dingin. Jadi tak bawa pulang di rumahku itu sampai sekarang. Oh masih ada? Masih ada. Kristik gambar Diponegoro dulu mamaku yang bikin, cuman eyangku suka. Jadi posisinya kristik itu, gambar kristiknya itu di bawahnya pas ada ininya eyang, pedangnya eyang itu 2 itu.
Dan aku lupa juga, Eyang itu dulunya tentara yang ngusir Belanda sebelum masuk ke Malang. Oh. Makanya kan namanya Lawang. Iya. Jadi Lawang itu kan pintu. Sebelum menuju masuk ke Malang dulu, Belanda itu lewat situ. Dan Eyang dulu yang termasuk ngelawan itu tadi, Bang. Yang ikut ngebantu di zaman penjajahan itu ya? Betul. Mas Rizky ya? Itu kejadian di rumah Lawang. Dan kejadian setelah itu ya banyak, Bang. Masih banyak kejadian kayak paling gampang gini. Semisal ya kita ada orang baru main ke situ. Tiba-tiba ngerasa ada yang lewat atau mungkin tiba-tiba ada sosok berdiri itu udah yang oh ya wis biarin. Mungkin itu ada. Di setiap tempat pasti juga begitu. Betul. Itu soalnya kan balik lagi ya ketika kita berkunjung di suatu tempat ya kita tamu. Betul. Nah itu. Wah, nih ceritanya crowded banget sih nih Bang Rizky. Crowded, Bang. Kalau misal mau diceritain semua ya, detail. Wah, panjang banget tuh, Bang. Iya. Beneran, panjang banget. Dan di sisi lain pun banyak cerita-cerita dari saudara-saudara yang sudah tak tampung itu ya banyak, Bang. Nah, Bang Rizky, ini kan rumah peninggalan Eyang lah jatuhnya ya. Betul. Dan waktu itu pas Mas Rizky masih mengunjungi tempat itu pun Eyang pun masih ada. Masih, aku kecil dirawat Eyang. Dan Eyang itu menurutku salah satu sosok yang sampai detik ini tuh kadang tak jadikan patokan, Bang. Utamanya kalau kita semisal ngomong atau bersikap itu lihat contohnya Eyang. Karena Eyang orangnya tegas dan Eyang tuh kalau sekali ngomong apa dia tujuannya ya ke ngomong yang dia maksud itu, Bang. Tegas kan beliaunya tentara juga kan. Jadi tak akuin Eyang itu figur yang kadang sosok pemimpin keluarga yang kita itu ngerasa kayak wah Eyang ini sangar loh, maksudnya kayak gitu, Bang. Nah gitu. Mas Rizky, di tempat itu yang tok bener-bener tinggal berapa keluarga? Eyang sendiri, terus saudara sepupu yang di Jogja dulu sama tante di situ yang di kamar yang deket musola. Terus ada kakak sepupu, Pak D itu di rumah yang di samping L-nya sini, Bang. Itu anggap aja 2 keluarga, berarti 4 keluarga lah. 4 keluarga. 4 keluarga. Dan itu mau sampai 10 keluarga, 20 keluarga juga berapa itu? Bisa ya? Bisa. Total kamarnya berarti berapa itu? Kalau dari rumah utama sampai rumah depan, di rumah utama aja deket Eyang sama depan tuh 2. Depanku itu 2. Di kamar L-nya itu aja depan itu 2, terus tambah 1 7 udah. Kamar rumah utama. Iya. 7 kamar tidur, kamar mandinya ada 1 2 3. 2 WC, 1 buat untuk mandi aja. Kalau pas di kamar induk, wah, kamar induk itu tempat jadi studio band itu dulu kamar. Terus yang di pinggir itu juga kamar. Dalam itu kamar yang tulisannya di bawah tulisan yang ada nama papaku yang dalam aksara Jawa itu juga kamar bawahnya. Itu 5. Kamar pembantu belakang 1, 6. Oke. Banyak banget berarti ya? Banyak, Bang. Kalau kamar induk itu 6. Kamar mandinya serong itu 1. Belakang itu 2 yang dibuat nyari nomor itu 2. Itu kamar induk. Terus rumah yang depan ya rumah yang kecil. Belum yang rumah-rumah induknya yang kecil itu ya? Cuma 1 tapi, Bang. Iya. Cuman 1 itu kamar tidurnya 2, kamar mandi 1. Nah, ketika Bang Rizky waktu menginjakan semasa kuliah nih, kan tadi menceritakan tentang beberapa kejadian horor Mas Rizky ini sama teman-temannya. Betul. Ketika lagi menginap. Itu yang ada di situ Mas Rizky dan teman-temannya apa ada orang lain lagi? Ada Eyang. Eyang kan di kamarnya. Oke, selain Eyang? Iya, itu saudara sepupu yang di sisi L itu. Nah, ketika sama ini ada mbak sepupu, cuman waktu itu kebetulan lagi tidur di rumah Sengkaling. Jadi di rumah tante yang di Sengkaling situ. Nah, ini kan beberapa mendapatkan kejadian ya. Betul. Dan mungkin bisa dibilang mengundang keramaian dengan teriak dan segala macam. Kita nggak teriak, Bang, waktu itu. Karena kita kan cewek-cewek yang sekelompokku waktu itu kebetulan tipikal anak-anak yang pendiam sebenarnya. Pas ngobrol pun kita nggak ngobrol teriak, nggak ngobrol yang
cekikian gimana? Enggak, yang ngobrol bahas soal surveinya kita cari tempat tinggal untuk di Gondang Legi itu di Malang Selatan tadi, itu cari tempat tinggal yang kayak apa, terus survei untuk data risetnya cari yang kayak gimana. Jadi bahas utamanya itu buat berangkat kuliah lapangan itu. Oke. Nah, Kayak gitu. ketika melihat suatu sosok nih, kan ada beberapa temannya Mas Rizky nih yang Kerasa. mungkin terkejut. Nah, sempat nggak sih ketika mendapatkan suatu melihat sosok itu teman-temannya Mas Rizky ini, yang itu maksudnya sempat terganggu nggak sih? Entah itu dia bangun, ternyamperin dan segala macam. Kebetulan Eyang waktu itu kondisinya itu emang hanya bisa di kasur, Mas. Oh. Pipis pun atau apa dulu itu kalau nggak di pispot, kalau pas sudah baikan itu di kamar mandi yang deket kamarku itu. Yang turun kanan kan musola. Oh iya. Dia deket ruang makan itu kan ada kamar mandinya juga ya di situ yang biasanya. Oke. Di situ dan itu ada tante yang ngerawat Eyang kayak gitu. Jadi kita ndak rame, Eyang pun ya tidurnya pules. Eyang tuh mesti ini bang, gimana ya? Eyang tuh suka ketika kayak cucu-cucunya itu datang ke sana nilai dia, walaupun tujuan utamanya ada yang Eyang tuh suka. Dan Eyang itu beneran yang temenmu makan apa le? Nanya bang, nek belum, iki lah njaluk tolong neng bude ini suruh masain atau gimana. Nah, Eyang tuh sering kali kayak gitu bang. Tapi waktu itu kondisinya ketika pas yang tugas kuliah itu, Eyang kondisinya sudah cuma di kasur aja bang. Udah cuma tidur, bangun pun cuma melek sambil lihat TV zaman dulu itu loh bang. Yang lihat Sri Mula zaman dulu, kayak gitu-gitu aja udah. Penggawaiannya emang gitu dari dulu. Oke nih Mas Rizky. Tahu nggak sih asal-usul rumah itu seperti apa? Ini kan rumahnya luas banget ini. Betul. Bisa dibilang luas banget. Ya emang benar-benar kenyataannya. Gitu. Tahu nggak sih asal-usulnya itu? Kalau zaman dulu itu, tapi aku nggak tahu bener apa enggak ya. Jadi sempat ada omongan simpang siur. Aku tanya papaku pun, papaku nggak jawab waktu itu. Jadi namanya orang zaman dulu itu kan pasti dapat jatah tanah petok kan, bang. Oke. Tanah petok gede-gede kan. Cuman kalau yang untuk rumahnya Eyang itu, aku dapat beritanya katanya sih bang, itu dapat harga murah dari orang Surabaya tanah rumah itu. Tanahnya doang ya? Tanah dan ada bangunannya juga dari tahun berapa ya, 50 atau 40 kok bang. Rumah itu rumah itu berdiri sampai sebelum dijual itu yang namanya tembok-tembok nggak ada yang diganti bang, masih model Belanda semua udah. Jadi emang rumah Belanda zaman dulu dan sangat awet bang, sangat awet. Berapa dulu? Apanya? Harganya? Belinya? Kalau kata papaku dulu banget itu sekitar 25 juta. 25-27 juta. Tahun berapa itu? 70 atau berapa gitu bang? 70 atau 60 sudah segitu harganya. Tahun segitu. Udah, wah itu lama banget tuh rumah yang itu bang. Cuman untuk detailnya asal-usul dan sebagainya, aku harus tanya ke Pak Deku yang di Jakarta. Karena itu kan kakak laki-laki yang tertua kan. Sekarang tapi lagi sakit bang, minta sembuhnya. Doanya juga. Itu beliaunya jauh lebih tahu soal rumah Eyang itu kayak apa ban. Beliaunya itu juga itu bang, dalam tanda kutip dari dulu itu suka bermain dengan hal horor juga Pak Deku itu. Jadi tahu banget kejadian horor apa aja di rumah Eyang itu, beliaunya jauh lebih tahu lagi. Tahu ya? Tahu. Oke nih, tentang sengketa rumah Eyang nih. Betul. Mas Rizky. Tadi kan Mas Rizky menjelaskan. Mas, bang bentar. Sebelum ke sengketa, itu kan berarti dari bangunan Belanda kan? Nah, sempat ada asal usul si ini nggak? Noni Belandanya, bang. Oh Yohana. Ya. Si Yona sama si yang depan itu nggak ada omongan ya. Nah, Mas Rizky tadi kan menjelaskan tentang rumah itu emang dari dulu ya. Dari dulu ketika dibeli pun emang bangunannya udah ada juga. Betul. Nah, tadi kan Mas Rizky juga menceritakan tentang sosok Yohana. Ya, nonek Belanda yang di musola. Iya. Nah, itu ada kaitannya nggak sih tentang sama rumah itu?
Kalau cerita soal Yohana itu dulu, ini ada 2 cerita sih Bang sebenarnya. Cerita yang pertama itu katanya dulunya None Belanda ini suka sama Eyang. Dulunya. Meninggalnya gimana nggak tahu, terus ya itu di rumah itu sekarang. Si Yohana. Itu cerita versi pertama ya. Cerita versi kedua itu pada waktu gerilya zaman dulu dia mati tertembak di situ atau mungkin di sekitaran situ. Jadi ini ada 2 versi cerita nih. Yang aku tahu dari keluarga ada 2 jenis ini. Itu Yohana itu kalau ndak dulunya suka Eyang ataukah emang waktu gerilya atau gimana meninggalnya di situ atau sekitar situ. Itu yang Yohana kayak gitu. Dan sosok Noni Belanda yang satu lagi tuh nggak tahu ya. Kalau None Belanda depan itu kita kan taunya kalau ada None Belanda ya. Secara detail itu setelah selesai sengketa rumah itu Bang. Sebenarnya sebelum sengketa itu saudara udah bilang kalau ngira pertama itu di depan tuh Yohana Bang. Pertamanya. Awalnya ya? Awal mulanya itu Yohana itu dari depan ke musola itu. Tapi setelah yaitu berusaha tanya orang-orang yang dianggap tahu kayak gitu-gitu, itu beda, emang ada 2. Kayak gitu. Jadi Yohana itu emang yang sangat akrab di situ dan itu yang di sana beda. Bahkan ada cerita Bang. Jadi waktu Eyang itu diungsikan ke Surabaya, si Yohana itu hitungannya bantuin rumah kan dari jaga atas, dia juga ikut cover Eyang di Surabaya. Karena ini ada cerita lagi nih Bang. Waktu itu akan bilang si cerita temannya Mas Sulam itu, beliaunya itu kan datang ibaratnya dalam tanda kutip waktu itu di rumah tanteku itu buka lah nyari informasi soal yang rumah sengketa itu orangnya kayak gimana dan beliaunya juga ya kayak itulah Bang berusaha ngomong gaib dan sebagainya, ada Yohana di situ. Jadi si Mas Sulam bilang si Yohana itu emang juga jagain Eyang katanya. Katanya cuman aku jujur nggak tahu ya Bang secara ininya. Tapi omongannya saudara-saudara dan masku juga, papaku ya itu waktu kejadian di Eyang diungsikan ke Surabaya Yohananya ikut. Nah, Mas Rizky, terkait tentang sengketa rumah Eyang ini. Tadi kan Mas Rizky juga sudah menjelaskan bahwa ada beberapa faktor lah ya yang membuat kejadian ini bisa menjadi rusuh nih. Betul. Nah, tadi Mas Rizky juga menjelaskan ada beberapa orang juga yang meninggal. Bisa diceritain lagi nggak sih detailnya itu seperti apa? Jadi gini Bang, rumah itu kan agak mundur dikit ya. Itu kan sebenarnya sudah dibeli sama papaku sama orang Arab Surabaya tadi. Akhirnya papaku minta tolonglah ke yang orang rumah untuk tolong tinggalin rumah ini karena rumah ini sudah dibeli kan. Nah, orangnya enggak mau. Akhirnya papaku memutuskan untuk jalur hukum, ngasih surat somasi dulu. Somasi 1, 2, 3. Terus karena dia tetap ngeyel kayak gitu Bang, akhirnya dibawa ke kejaksaan atau gimana, nyuruh orang kejaksaan untuk nyita rumah. Nyita rumah, ketika pas nyita rumah itu Bang, keluarga sana enggak terima. Harusnya semisal hari ini kan nyita rumah nih. Ternyata sana ketika tahu akan disita rumahnya, itu si suami itu ngajak ibaratnya preman-preman dari Pasuruan itu untuk bantu ngejaga rumah itu. Karena kita tahu dia ngajak ada preman-preman dari kampungnya, akhirnya kita memutuskan untuk papaku punya ada temen umul itu ternyata jadi kenal sama orang itu ternyata juga ada satu kampung juga Bang. Akhirnya papaku minta tolong ke temennya itu yang sama-sama satu kampung ngajak preman juga untuk ngebantu proses penyitaan rumah itu tadi. Jadi itu ada orang dari kejaksaan, terus ada juga dari polisi juga, terus ya ada preman-preman itu juga Bang. Yang papaku minta tolong ke temennya itu tadi. Jadi ya itu setelah itu tahu mau akan diseret sebagainya, panas kan kondisinya, chaos. Itu tadi Bang, bawa ada yang celurit, terus ada yang bawa pedang, bawa apa, itu chaosnya di situ Bang. Itu seingatku itu kalau ndak salah itu ada yang meninggal dari pihak sana 2, dari pihak yang kita itu 1 Bang. Oh yang tadi Mas Rizky ceritain tuh yang satu orang itu ya. Ternyata satu orang itu dari punya kita itu 1, tapi dari pihak sana ada 2 yang meninggal. Itu yang main gini, yang
Ada juga yang meninggal dengan goib juga ada. Karena di sana juga ada backup goib juga, dari yang keluargaku juga ada backup goib juga. Oke. Dari sana pun dukun itunya meninggal. Oh, berarti dukun face dukun nih. Itu juga ada. Secara fisik orangnya juga tarung gitu, secara non fisiknya juga tarung juga. Karena kita sakit hati, kenapa kok tiba-tiba Eyang itu berusaha dibikin sakit dan rumah itu dibikin panas gitu loh. Dan setelah tahu itu ada tulisan di atas, ada nama papaku, ada Pak D, ada Om apa gitu, kita langsung yang wah ini nggak bisa kayak gini nih, mending dikembaliin aja. Ya udah dikembaliin semua, mati dukunnya bang. Santet-santetnya kayak gitu-gitunya dikembaliin semua akhirnya. Wah itu zaman dulu itu hawanya beda bang. Jadi beneran ketika pas kejadian itu, setelah kejadian, rumah yang dulu menurutku adem ayem itu rasanya kayak gimana ya? Hawa itu ya? hawanya itu kayak yang gimana sih? Yang biasanya dingin, terus hawanya itu kayak yang aneh gitu bang. Kayak ini nggak kayak rumahku, no. Maksudnya kayak yang udah berubah. Gitu. Udah ada yang berubah, rasanya aneh gitu. Oke, udah J. Oke nih Mas Rizky nih, wah nggak nyangka sih, maksudnya bisa sampai seperti itu. Ya. Gitu. Oke. Dan itu, wah kalau tahu zaman dulu itu chaosnya kayak apa, serem juga tuh bang. Makanya kan kalau misalnya tapi ini konfliknya nggak maksudnya nggak dari orang nggak dari keluarga ya? Nggak. Dari orang luar lain betul. Yang tinggal di situ ya. Betul. Aku mau ngomong tuh. Makanya kalau misalnya di satu atap ada beberapa keluarga, iya makanya gue pengen ngomong kayak gitu, kagak nyambung anjir. Udah ya. Oke nih Mas Rizky ini, wah nggak bisa disangka sih bisa sampai kejadian seperti ini. Ada beberapa orang yang sampai meninggal. Hingga dukun pun juga ikut terkena imbasnya nih. Betul. Oke nih, Mas Rizky, sebelum mengakhiri cerita nih, punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman yang ada di rumah? Kesimpulan dari cerita yang Mas Rizky bagikan pada malam kali ini. Intinya kalau ini masalah soal hak milik kasarannya, kalau itu bukan hak milik kita ya jangan diambil, itu aja. Itu kan sudah jelas bukan hak miliknya, tapi masih bersikeras, dan itu bukan apa ya, kita sudah ngomong baik-baik, kita sudah ngelakuin surat secara somasi tertulis apa dan sebagainya, tapi itu mereka tetap seperti itu ya kayak gitu. Padahal kita semuanya nyantai, yuk enak-enak, berunding ya, kekeluargaan gimana ya itu. Intinya ya itu bang, sesuatu yang bukan milik kita ya jangan digunain. Iya benar. Oke nih Mas Rizky, sekali lagi terima kasih nih sudah mau membagikan sebuah kisahnya dan mungkin bisa diambil sebuah hikmahnya nih ya. Amin. Oke mungkin itu aja, gue Nardi pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.